Gimana Nopo? Gimana Pak kegiatannya Pak? Ini kan mana Pak? Pak ini Pak Kanwil mana Pak Kanwil? Jadi gini, ini sejarahnya dulu tanah ini kan tanah kawasan pelabuhan ikan, punyanya Pemprov, diokupasi masyarakat tahun-tahun, mungkin dari tahun 70-an, dijalanin, nggak punya alas sertifikat. Sudah berjuang lama, tadi Pak tokohnya ada Pak Mokar, Pak Heru tadi itu berjuang meyakinkan Pak Gubernur sama Pemprov, Pak Heru Budi waktu itu sehingga Pak Heru Budi memberikan hak ini, udah APL-nya. Ini tetap tanah punya Pemda tapi boleh diterbitkan HGB di atas APL. Ini sama statusnya kayak tanah di atas reklamasi. Di reklamasi itu HGB di atas APL. Untuk apa? Supaya orang-orang yang tinggal di sini ini punya kepastian bahwa dia punya hak atas tanah. Meskipun tidak memiliki, tapi bisa mempunyai legal standing yang kuat. Karena kalau HGB itu kan bisa 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun, bisa diperbarui 30 tahun, sehingga bisa menempati di sini 80 tahun. Itu udah hampir sama kayak dan bisa dijual belikan juga, bisa jadi hak tanahnya juga. Kan cuma waktu dibatasi hanya waktu 80 tahun. Nah 80 tahun nanti ke depan bagaimana? Ya tinggal nanti anak-anak siapa boleh mengajukan lagi, tapi tergantung dengan pemegang APL, yaitu Pemprov dulu pada masa itu. Oke? Apalagi? Hampir semua dibakar sampai jalan-jalan itu. Di kawasan padat ya biasa ini, kalau biasanya di kawasan Malang itu biasa kawasan padat. Ini kan mungkin beliau jual ikan, ngambil ikan atau apa, tadi lama-lama kan menjadi ya ini menjadi pembelajaran juga kepada Pemprov kalau punya aset supaya nggak diokupasi masyarakat, sebaiknya dirawat, digunakan apa untuk taman atau digunakan untuk dusun atau apa sehingga tidak diokupasi masyarakat. Ini masalahnya udah kadung, kalau digusur jadi masalah, ya kan? Dan juga belum digusur dipakai untuk apa nanti jadi masalah. Dan dengan adanya ini, maka ini menurut saya solusi tripartit antara Pemprov, antara masyarakat dengan BPN. Jadi yang pertama ini Pemprov punya keinginan baik, kemudian menjawab keinginannya tuntutannya masyarakat, kemudian dilegitimasi oleh ya ini solusi tripartit untuk memberikan perlindungan terhadap warga. Oke, Pak, soal isu lain Pak, soal penggusuran di Makassar, walaupun warga punya SHM itu gimana Pak? Apakah akan dicek? Mana? Di Makassar Pak, ada penggusuran ini Pak, warga yang terbaru gitu, walaupun mereka punya SHM gitu Pak. Belum saya cek, ya nanti saya cek dulu, kisahnya kayak apa. Kalau yang di Tambun Pak? Suspek ditutup, saya belum cek, tapi kalau menurut aturan itu nggak ada akses masyarakat yang boleh ditutup satu sama lain. Tapi ini sebetulnya ini urusannya Pak Marwara Sirait jawabannya. Kenapa? Karena Pak Marwara yang kawasan pemukiman kan ini. Kalau saya kan urusan masalah administrasi pertanahan ya. Dan kalau administrasi pertanahan itu antara satu bidang dengan bidang lain nggak boleh tutup. Nah, tapi ini urusannya Pak Marwara karena udah ada masing-masing punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan. Jadi nanti saudara-saudara saya harap tanya sama Pak Marwara. Pak, tanggapannya permintaan maaf dari Lurah Kot. Siapa? Yang sertifikat ganda Pak. PN Cikarang udah nyuratin 2 kali BPN Pak. Gini ya, tak jelasin ya. Sebetulnya udah dijawab sama Pak Horizon sama yang lain. Betul, dia sudah nyuratin tahun 2022. Tapi belum melakukan permohonan pengukuhan.
Karena syarat sebelum eksekusi pengadilan itu bukan sekedar pemberitahuan, ya, bukan sekedar pemberitahuan, tapi permohonan pengukuran untuk memastikan objek yang akan dieksekusi itu sesuai apa tidak. Jadi kalau mengatakan sudah ada pemberitahuan, ya betul ada pemberitahuan. Tapi apakah pemberitahuan sifatnya itu permohonan pengukuran apa tidak? Ya kan, kita ini negara hukum, aturannya adalah peraturan perundang-undang. Nah, aturannya PP 18 tahun 2021 itu sebelum ada pengukuran eksekusi pengadilan harus terlebih dahulu pengadilan mengajukan permohonan pengukuran. Pertama, yang kedua, amar keputusan pengadilannya itu tidak mengatakan supaya sertifikatnya dibatalkan. Jadi sebelum melakukan eksekusi itu harusnya terlebih dahulu melakukan proses permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan sertifikat sebelumnya. Yang dibatalkan apa? Baru AJB-nya dalam keputusan pengadilannya itu, MA-nya itu. AJB-nya memang nggak sah, tapi karena udah kadung terbit sertifikat yang ini usianya lebih di atas 5 tahun, maka harus dilanjutkan berdasarkan perintah pengadilan ini. Keputusan MA itu dia mengajukan lagi ke Petun untuk perintah kepada BPN membatalkan sertifikat. Setelah itu baru eksekusi pengadilan. Ya, oke. Pak, soal Kadif Propam yang mengaku permintaan maafnya, Pak. Pak, soal bakar wal, Pak, beberapa waktu lalu Baris Krim udah terima laporan Bapak. Mau minta foto. Pak.